penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun antum berada di malam hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan karunia nikmat hingga menjelang malam, menjelang pagi, esok pagi insyaallah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari pagi tadi hingga menjelang malam hari ini. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kembali dan juga layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan simak kelanjutan pembahasan kitab tersebut yang akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan beliau sampaikan di malam hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya yang bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di nomor yang sama di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda semuanya, untuk Anda yang menghubungi secara melalui telepon, mohon maaf tidak bisa menghubungi melalui call WA. Anda bisa menghubungi kami langsung melalui telepon lokal. Baik, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Kita simak bersama kajian malam hari ini, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keberkahan pada ilmu kita, pada umur kita, harta kita, keluarga, dan juga segala aktivitas yang kita kerjakan. Kita pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita otak dan akal yang kita manfaatkan untuk belajar, mendalami agama. Dan ketika seseorang semakin tajam mengasah, maka otak ini akan bermanfaat. Ketika seorang membiarkannya tidak dipakai, maka otak ini mubadzir. Semakin digunakan, maka
otak ini akan semakin pandai dan mudah untuk berpikir, belajar, dan memahami. Dan kesempatan maupun kemampuan orang berbeda. Sehingga Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, walaysa man hafidha nisfal qur'ani kaman hafidhal kull. Tidak sama orang yang menghafal setengah Al-Quran dengan orang yang menghafal seluruh Al-Quran. Sebagaimana walaysa man hafidha mi'ata hadithin kaman hafidha alfa. Dan tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang menghafal 1000 hadis. Wa ala hadha falaysa al-ilmu illa bima hussila bil hifdh. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu ini tidak ada yang bisa diperoleh kecuali dengan hafalan. Ketika seorang menghafal, maka sebenarnya dia sedang memanfaatkan akalnya, mencerdaskan, dan ini akan lebih tajam dalam memahami. Ini disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ketika menjelaskan tentang keistimewaan umat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memelihara sunnahnya, maka Allah menciptakan orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan. Otak mereka disetel oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghafalkan. Beliau mengatakan, wa inna min takrimillah wa inna li takrimillah Azza wa Jalla ala hadhihi al-umma asbab qad hayya'aha Allah wa akramaha. Di antara kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini dalam penjagaan sunnah memang ada sebab-sebabnya yang memang Allah sudah siapkan itu. Di antaranya wufurul aqli wa quwwatul fahm. Beliau mengatakan kekuatan dan kesempurnaan akal, termasuk kuatnya pemahaman. Maka kita ingin umur kita ini kita manfaatkan untuk menghafal, ya, agar jangan sia-sia hanya dengan mengikuti berita, perbincangan yang manfaatnya kurang. Akan tetapi seseorang ketika menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa fokus dan konsentrasi, maka akan mempengaruhi karakter dan kepribadian. Kita memiliki sesuatu yang kita targetkan. Sekalipun umur memang tidak bisa dipungkiri. Sampai para ulama menyebutkan, di antaranya nukilan barangkali kita pernah sampaikan, seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Yazid An-Nakhai, beliau mengatakan, ma nahfadhu wa nahnu wa ma kuntu ahfadhu wa ana syab ka'anni anzuru ila al-qirtas. Yang aku hafalkan ketika aku masih muda, sekarang aku masih menghafalnya kuat seperti aku melihat di kertas. Ibnu Jauzi rahimahullah sampai pernah mengatakan, man ruziqa waladun falyajtahid ma'ah. Orang yang memiliki anak hendaklah dia perhatikan betul anaknya. Fa idza balagha 5 sinin falyabda bil hifdz. Kalau anak sudah sampai 5 tahun, hendaklah segera dilatih untuk menghafal. Fa innal hifdza fis sighari kan naqshi fil hajar. Karena menghafal di usia kecil sama dengan orang yang mengukir di atas batu, bukan mengukir di atas air dalam sebuah kemustahilan. Maka kita ingin memiliki generasi para penghafal hadis, para penghafal wahyu yang akan menjaga ajaran Islam ini dengan dalilnya. Seperti dulu pernah kita sampaikan, ada sebagian ulama mengajari anak-anak kecil di majlis dengan ilmu hadis. Ketika mereka ditanya, atu'allimu haula'is sibyan, kamu ajari anak-anak kecil itu? Maka jawaban sang alim al-muhaddits, haula'is sibyan yahfadhuna alaina dinana. Anak-anak kecil itu yang akan menjaga agama untuk kita. Karena mereka menjadi penerus, dari kecil diarahkan, maka masa depan yang tidak lama lagi akan terbentuk tatanan masyarakat yang kenal, cinta, dan hafal. Sehingga masyarakat bisa teredukasi, terkenalkan, tersosialisasikan. Di tengah mereka sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita mampu. Potensi ada, akan tetapi masyarakat perlu dihidupkan semangat dan tradisi
mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dekat, menghafal, sehingga muncul orang-orang yang berkompetisi dalam menghafal ini, sebagaimana di beberapa belahan dunia yang sudah terbiasa dengan hafalan itu. Mereka menghafal syair, mereka menghafal perkataan ulama, mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki itu dan kita ingin sama dengan mereka, dan semoga kita termasuk apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Akan ada setiap tatanan masyarakat, setiap zaman dan setiap generasi orang yang akan memperjuangkan, memikul ilmu ini. Siapa mereka? Uduluh, orang-orang yang terpercaya dari sisi agama maupun dari keilmuan mereka. Yanfuna anhu ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin. Mereka akan membantah orang-orang yang mengadakan takwil ilmu agama ini dari orang yang tidak tahu. Wa intihal al-mubtilin, dan juga orang-orang yang mengaku-ngaku dari agama padahal bukan. Maka sudah saatnya kita berbenah dan lebih baik lagi untuk lebih dekat dengan agama kita. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, malam hari ini kita mempelajari beberapa keistimewaan yang disebutkan tentang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka calon penghuni surga. Tetapi di antara mereka disebutkan tentang keteladanannya, perjuangannya, dan sepak terjang serta pembawaan karakternya, termasuk ketika mereka sulit dan pernah mengalami masa-masa perjuangan memperjuangkan Islam ini. Kita sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam patut bersyukur dan meneladani mereka. Dulu pernah kita sampaikan, Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an pernah satu saat mendengar ada seorang tabi'in melihat beliau lalu mengatakan, tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadidna annana nashhadu kama syahid wa hadarna ma hadar. Alangkah bahagia orang ini memiliki dua mata yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat seperti yang engkau lihat, dan kami ingin menyaksikan, hadir di beberapa kesempatan yang engkau hadiri. Rupanya Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu marah. Beliau mengatakan, ma yahmilu hadzal rajul an yatamanna mashhadan ghayyabahu Allah la yadri law hadarahu kaifa yakunu fihi. Apa yang membuat orang ini berandai-andai menghadiri sebuah situasi yang Allah sudah palingkan dia darinya. Dia tidak tahu kalau seandainya dia hadir bagaimana dia. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun akabbahumullahu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Demi Allah, sudah hadir beberapa orang di kala itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka dibuang oleh Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Lam yusaddiquhu wa lam yattabi'uhu. Mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir sebagai orang kafir. Awala yahmaduna rabbahu idh akhrajahum min butuni ummahatihi la ya'rifuna illa Allah. Kenapa dia tidak bersyukur saja kepada Rabbnya ketika ibu-ibu mereka melahirkan sementara mereka tidak kenal Rabb kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kufitumul bala'a bighairikum atau qad kufitumul bala'a bighairikum. Kalian sudah tinggal menikmati saja enaknya. Kesengsaraan, perjuangan di awal sudah diwakili oleh orang-orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangan para sahabat di awal Islam ketika mereka mempertaruhkan keyakinan, pindah dari sebuah tradisi, kebiasaan yang dianut sejak masa jahiliyah sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang dianggap baru, padahal bukan baru. Karena nabi-nabi sebelumnya banyak. Bahkan mereka juga kenal siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ismail. Akan tetapi ketika sudah terbiasa dengan tradisi yang enak, susah untuk merubah. Dan di awal-awal
ketika kaum muslimin masih lemah, terutama orang-orang yang mendapat hidayah adalah justru kalangan menengah ke bawah. Dilihatlah sebuah keteladanan, perjuangan, dan di situ kaum muslimin perlu meneladani mereka. Bukan meneladani lagi dari kufur menuju keislaman, tapi bagaimana seseorang merasa bahwa keimanan ini membutuhkan perjuangan. Kita yang sudah Islam dari sejak lahir, kita dituntut untuk mempertahankan hidayah agar kita bisa beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Baik, ada 4 hadis setidaknya. Yang pertama berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-48 disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Sumayyah ma 'urida alaihi amrani qattu illa ikhtara al-arsyada minhuma. Ibnu Sumayyah, anaknya Sumayyah. Siapa Sumayyah? Kenapa dikatakan dia anaknya Sumayyah? Karena Sumayyah adalah seorang sahabiyah pertama yang syahid ketika memperjuangkan Islam. Ya, Sumayyah adalah ibu dari sang sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Sumayyah dikenal dengan awwalu syahidah, orang pertama yang syahid ketika memperjuangkan Islam. Ayah dari Ammar adalah Yasir, dari penduduk Yaman. Disebutkan dalam beberapa referensi, Yasir ini datang dari Yaman bersama 2 saudaranya ke tanah Mekah. Mereka ingin mengajak pulang saudara mereka yang memang sedang berada di Mekah. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, 2 saudara dari Yasir ini pulang. Tinggallah Yasir di Mekah. Kemudian beliau ini berkenalan, bahkan bermuhalafah, ya, saling berjanji setia untuk saling menolong dan seterusnya dengan salah satu dari kabilah Bani Makhzum. Sampai akhirnya Yasir ini dinikahkan dengan salah satu putri atau perempuan mereka, atau bahkan dia sempat menjadi budak. Ya, Yasir sempat menjadi budak. Kemudian dinikahkan dengan budak perempuan juga namanya Sumayyah ini. Ketika akhirnya mereka dianugerahi Allah dengan anak, muncul Ammar bin Yasir. Maka tuan mereka yang bernama kalau tidak salah Abu Hudzaifah Al-Makhzumi membebaskan Yasir. Setelah dibebaskan, ternyata Yasir, istrinya, kemudian anaknya, ketika datang dakwah Rasulullah SAW, termasuk orang-orang pertama yang beriman. Karena mereka adalah keluarga lemah dari sisi ekonomi dan sosial. Mereka bukan hanya menengah ke bawah, bahkan di bawah sekali, mantan budak. Sehingga ketika mempertahankan atau bahkan memperlihatkan terang-terangan keislamannya, mereka mendapatkan penyiksaan yang parah. Sirah atau referensi sejarah banyak menyebutkan, dan riwayat itu bertebaran ketika menceritakan bahwa Sumayyah radhiyallahu anha disiksa, dicela oleh Abu Jahal, sampai akhirnya disebutkan fata'anaha fi qubuliha, sampai ditusuk dengan tombak di kemaluannya, sampai akhirnya beliau wafat dan menjadi orang syahidah pertama di dalam sejarah Islam ketika mereka masih di Mekah. Ayahnya disiksa sampai akhirnya meninggal juga. Ammar dan saudaranya disiksa sampai dalam keadaan di alam bawah sadar mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga sempat ada orang-orang yang menganggap bahwa Ammar ibn Yasir ini telah kufur. Ketika akhirnya Ammar sedih, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bertanya, "Wa kaifa qalbuk?"
Bagaimana dengan hatimu? Qala inni mutmainnun bil iman. Ya, hatiku tetap beriman dengan keimanan. Maka muncullah firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kufur setelah imannya, maka dia akan diberikan dosa kekufuran dan akan disiksa Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang tersiksa karena terpaksa. Tersiksa, terpaksa sampai dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak ridha, dan dia terpaksa dengan mengucapkan itu, bahkan tidak sadar. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in adu fa'ud. Kalau mereka kembali menyiksamu, kamu kembali saja untuk mengatakan apa yang mereka mau, untuk menjaga diri agar tidak semakin disiksa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sempat mengatakan, awwalu man azhara al-islam sab'ah. Yang pertama-tama memproklamirkan, menunjukkan keislaman ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Yang pertama Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar. Baru kemudian dikatakan wa Ammar, wa Sumayyah, wa Yasir, wa Bilal. Kemudian kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah ini 7 orang, yang ketujuhnya mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi'ammihi. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan terang-terangan dakwahnya, maka Allah larang, Allah cegah kaumnya untuk menyakiti karena ada pamannya pembesar. Wa amma Abu Bakar famana'ahu Allah biqaumih. Adapun Abu Bakar, beliau tidak disiksa karena beliau adalah orang orang dermawan, orang bangsawan. Di tengah kaumnya yang membela beliau. Wa baqiya haula'il khamsah. Adapun 5 orang sisanya, maka disebutkan faqalladahum biqiladatin min hadid. Maka mereka yang disiksa dengan belenggu-belenggu dari besi, dipakai pakaian besi, dipanaskan semua, sampai hampir di semua 5 orang itu semuanya sampai tanpa sadar mengikuti keinginan orang-orang penyiksanya, kecuali satu, Bilal. Bilal tidak peduli, disiksa tetap beliau mengatakan ahadun ahad, ya, Allah yang maha satu. Nah, ini adalah awal perjuangan yang dilewati oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dan Ammar bin Yasir ketika keluarganya disiksa sampai akhirnya wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian, karena kalian akan dijanjikan masuk surga. Dan kini mereka telah wafat dan gugur di medan dakwah untuk menunjukkan keimanan mereka. Sampai sekarang kita menikmati Islam itu. Maka alangkah durhakanya kita ini. Dilahirkan dalam keadaan beriman, di tengah komunitas orang-orang beriman, salat dengan mudahnya, berdoa, belajar tanpa ada rintangan, bahkan kita diminta, dimotivasi. Lalu kita campakkan Islam ini tanpa kita perhatikan. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau menjadi sahabat yang lumayan berumur panjang. Sejak awal penyiksaan di Makkah, kemudian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah di Madinah 10 tahun. Kemudian pada saat terjadi berbagai pergolakan, zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar, kemudian zaman Uthman, dan kemudian zaman Ali radhiyallahu an. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali radhiyallahu anhu dengan pasukan Muawiyah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau termasuk orang yang berada di barisan Ali. Lalu beliau disebutkan dalam beberapa referensi yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullahu dalam Faidul Qadir, Ammar bin Yasir kelihatan di dalam pertempuran itu membawa tongkat sambil gemetaran karena memang sudah tua.
Beliau lalu bercerita, tongkat ini atau tombak ini aku sudah pakai berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Dan perang saat ini, ketika waktu itu perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, adalah kali keempat aku menggunakan tombak ini. Kalau aku terbunuh atau aku akan terseret sampai di sebuah tempat yang ini dan itu, maka orang akan tahu bahwa aku alal haq. Aku berada pada posisi yang benar, dalam keadaan adil, sementara musuh-musuhku alal batil. Dan dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Ammar ketika kerja bakti perang Khandaq. Semua para sahabat mempersiapkan pertempuran dengan mengangkat kayu, mengangkat batu yang berat dengan badan mereka satu persatu dengan semampu mereka. Ammar ibn Yasir mengangkat 2 batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Entah ini di perang Khandaq atau ketika para sahabat sedang membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lupa. Akan tetapi di saat itu Ammar ibn Yasir mengangkat 2 batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waiha Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, sungguh kasihan dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang, orang yang tersesat. Ini Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok yang membangkang. Kemudian dikatakan, yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilal nar. Mereka didakwahi oleh Ammar agar mereka bisa masuk ke dalam surga, tapi mereka mengajak Ammar untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma ketika mendengar itu, beliau mengatakan, a'udzu billahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, beliau akhirnya wafat di pertempuran itu. Sampai sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa kelompok yang benar yang berada pada garis lurus adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu, sementara pasukan Muawiyah keliru mereka. Tetapi apakah ini kesalahan murni dari Muawiyah atau para sahabat yang lain? Tidak. Para ulama mengatakan, berbicara tentang akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, maka kita menghormati mereka semua. Mereka adalah para mujtahidun, para ulama yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk berijtihad. Ketika terjadi perbedaan pandangan sehingga masing-masing keluar untuk berijtihad, maka inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian ulama mengatakan hum baina al-ajri wal ajrain. Para sahabat semuanya mujtahidun, maka mereka berada pada 2 kemungkinan yang enak semua. Yang pertama mendapatkan 1 pahala, dan itu minimal. Yang kedua, ketika mereka benar, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika seandainya dilihat mana yang lebih tepat, maka pasukan Ali radhiyallahu anhu merupakan pilihan. Di antara dalilnya adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu termasuk di kelompok itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, waiha Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan mau tidak mau akan berhadapan dengan kelompok yang membangkang. Taib. Akan tetapi ini takdir, dan ini merupakan ketentuan Allah. Jamaah tetap menghargai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya perkataan yang ditegaskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum. Kami
mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan kita dalam mencintai mereka atau salah satu dari mereka, dan kita juga tidak berlepas diri atau memusuhi salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Kami benci orang yang membenci para sahabat dan menyebut tentang mereka dengan kejelekan dengan selain kebaikan. Maka kami sebagai ahlus sunnah menyebutkan mereka dengan kebaikan. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Dan kami tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali yang baik-baik saja. Fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsanu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu. Mencintai para sahabat adalah sebuah keimanan, kebaikan, dan merupakan keimanan. Ya, imanun wa ihsanu. Ya, kecintaan kepada para sahabat merupakan sebuah agama, iman dan ihsan. Sementara membenci para sahabat merupakan kekufuran, kemunafikan, dan juga sifat salah dan melampaui batas. Nah, ini kecintaan Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalil terlalu banyak untuk menyebutkan akidah mereka. Akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Baik. Hadis yang kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ibnu Sumayyah ma khuyyira aw ma urida alaihi amran qattu illa ikhtara al-arshad minhuma. Ibnu Sumayyah atau Ammar bin Yasir ini radhiyallahu anhum ajma'in, beliau memiliki kelebihan. Dan ini makanya Al-Munawi rahimahullah mengatakan ini hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan Ammar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karakternya, kepribadiannya. Beliau ini apabila diberikan atau dihadapkan dua pilihan, beliau akan memilih yang paling bagus, yang paling dekat dengan jalan petunjuk atau hidayah. Dan ini merupakan salah satu langkah yang selamat dan menguntungkan dunia akhirat ketika seseorang berada pada dua pilihan dan kondisi, lalu dia berusaha untuk memilih dan ternyata memilih yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada dua pendapat dan dua pilihan, ada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang mudah agar ibadah ini dapat dilakukan oleh umatnya dengan maksimal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau disuruh memilih antara dua pilihan yang dua-duanya baik, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih mana yang lebih gampang selama dua-duanya tidak dosa. Fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Tapi kalau ada dua pilihan, yang satu mubah, yang satu dosa, maka yang dosa ini bakal ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mudah. Sehingga kemudahan di dalam syariat Islam terukur. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, inna hadzal dina yusrun walan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Ya, agama ini mudah. Tidak ada orang yang berupaya untuk mempersulit kecuali dia akan terhempas. Akan tetapi kemudahan di dalam Islam tidak boleh dientengkan, diremehkan sampai orang mempermainkan. Dicari pendapat-pendapat yang paling mudah, bahkan kalau perlu dipahami dengan pemahaman yang sesuai hawa nafsu, sehingga mereka mengikuti syariat ini dengan penuh permainan dan kemalasan. Nah, maka ini termasuk salah satu kelebihan yang disebutkan tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inilah sikap Ammar, suka memilih yang lebih dekat dengan kebenaran. Padahal inilah sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaupun kita sudah memiliki pilihan dan sempat bersumpah,
kita akan memilih ini. Tapi ternyata setelah dipertimbangkan, maka pilihan kedua lebih bagus. Maka sumpah ini dibayarkan dendanya. Lalu kita pilih yang lebih mudah. Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yaminin fara'aita ghairaha, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha, falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sebuah pilihan, sudah bersumpah, kemudian ternyata melihat ada opsi lain yang lebih indah, mudah, dan enak, maka tinggalkan yang sudah disumpahkan tadi, pilih yang lebih mudah. Dan tadi karena sudah terlanjur sumpah, bayar denda. Ya, bayar denda karena dia tidak melaksanakan sumpahnya. Tapi ini merupakan salah satu tujuan syariat, tidak mempersulit orang-orang yang akan melaksanakannya. Seperti itu. Dan ini seperti kita sebutkan tadi, merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ketika beliau akhirnya memiliki sifat watak yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-49. Abaniyya la tarmu jamratal aqabati hatta tatlu'ash syams. Abaniyya ini sebuah panggilan, ya. Kata Al-Munawi rahimahullah, ini merupakan jamak dari abna, atau panggilan yang dikecilkan dalam panggilan sayang. Abaniyya artinya adalah wahai anak-anakku. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan ubainiyya, yakni wahai anak-anakku yang kita sayangi. Ya. Ini diberikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena waktu itu Ibnu Abbas yang mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa jamaah haji perempuan yang berat jika seandainya mereka melakukan semuanya bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka izin untuk jalan duluan, dan peristiwa ini berkaitan dengan menginapnya mereka atau jamaah haji di Muzdalifah. Setelah kedatangan jamaah haji, selepas melakukan wukuf di Arafah, mereka akan menuju ke Mina. Malam harinya mereka melalui Muzdalifah. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Lalu beliau salat, lalu beliau berdoa sampai ketika matahari betul-betul hampir terbit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat menuju ke daerah Mina untuk lempar Jumratul Aqabah. Nah, di saat ini pada malam harinya atau sebelum pagi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankanlah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditugaskan untuk mengawal orang-orang lemah. Disebutkan dalam hadis yang riwayatnya berbeda-beda, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nahr ughailimata bani Abdul Muttalib ma'ad dha'afa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami, anak-anak kecil dari Bani Abdul Muttalib, bersama beberapa rombongan yang lemah, yaitu para wanita, anak-anak, dan seterusnya. Ya, kami diperintahkan untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan dari Muzdalifah untuk menuju Mina sebelum orang-orang. Ya, sebelum jamaah kaum muslimin lainnya yang melaksanakan ibadah haji. Nah, mereka diperintahkan untuk mendahului karena kepadatan itu bisa mereka hindari. Kemudian dalam hadis itu dikatakan,
faja'ala yaltahu afkhadana. Dalam riwayat disebutkan ala humurat, ya. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan nahri ughailimah bani Abdul Muttalib ala humuratin lana. Kami diperintahkan, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat duluan di atas keledai-keledai. Kita mengendarai keledai-keledai. Kemudian kita menuju ke daerah Mina. Faja'ala yaltahu afkhadana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul paha kami. Lalu disampaikanlah hadis ini. Tujuannya apa? Agar pesan ini lebih diperhatikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada para sahabatnya dengan sapaan sayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipukul pahanya. Lalu dikatakan abaniyya. Dalam riwayat lain dikatakan ubayniyya. Wahai anak kecil, la tarmu jamratal aqabah hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian melempar dulu jamratul aqabah sampai matahari terbit. Kalau kita belajari manasik haji, maka sunnahnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam atau mabit di Muzdalifah sampai subuh. Kemudian beliau zikir. Beliau zikir sampai selesai zikirnya, kemudian sampai matahari betul-betul menguning, hampir terbit, baru beliau berjalan menuju ke Mina. Sampai sana matahari sudah terbit, kemudian Nabi SAW melempar jamratul aqabah. Ya, jamratul aqabah, jamrah yang ketiga. Kalau kita lihat ada yang sughra, wusta, kemudian kubra atau al-aqabah ini yang paling dekat dengan arah Mekah. Sedangkan yang sughra ini yang paling dekat dengan Mina. Nabi SAW di tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari, beliau jalan sampai di Jamratul Aqabah melempar. Nah, ini waktu duha. Adapun orang-orang yang lemah tadi, seperti wanita, anak kecil, orang tua, maka diberikan kesempatan oleh Nabi SAW untuk berangkat duluan, termasuk salah satu istrinya, yaitu Saudah radhiyallahu anha, minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat di malam itu. Malamnya kapan? Para ulama mengatakan malamnya dari sejak pertengahan malam. Jadi mereka tetap berhenti di Muzdalifah sampai pertengahan malam, baru mereka duluan berangkat ke Mina. Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ini, riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, mengatakan la tarmu jamratul aqabah hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian duluan melempar jamratul aqabah sampai terbit matahari. Jalan-jalan. Tapi untuk melempar nunggu jamratul aqabah, tunggu terbitnya matahari. Tetapi ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa melempar jamrah untuk orang-orang yang sudah duluan berangkat ke Mina boleh, sekalipun belum terbit matahari. Karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Asma radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seseorang dari tabi'in. Ya, dia mengatakan, inna ramainal jamrata bilail. Kami melempar jamratul aqabah tengah malam. Bagaimana hukumnya ini? Maka Asma radhiyallahu anha mengatakan, inna kunna nasna'u hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melempar jumrah sebelum terbit matahari. Artinya boleh seperti itu. Dan ini yang diyakini oleh beberapa ulama seperti dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti apakah ini kontradiksi dengan hadis yang kita pelajari ini? Para ulama mengatakan tidak. Akan tetapi untuk orang yang pingin ideal atau hukum asalnya waktu pelemparan jamratul aqabah, maka waktunya adalah setelah terbit matahari. Tetapi kalau ada orang yang melempar sebelum itu, maka tidak mengapa juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha dari jalur Bukhari dan Muslim. Ada sebagian ulama mengatakan melempar jamrahnya atau jumratul aqabah
sebelum terbit matahari, tapi setelah terbit fajar. Sebelum terbit matahari silahkan tidak apa-apa, tapi setelah terbit fajar. Sebagian ulama mengatakan bahkan sebelum terbit fajar pun tidak apa-apa. Kalau ada orang ketika dia datang dari Muzdalifah menuju Mina kemudian langsung dia melempar jamrah, maka tidak mengapa. Ini merupakan salah satu cuplikan kisah tentang lempar jamrah atau salah satu ritual ibadah haji. Kemudian yang terakhir, ini ada dua hadis yang berkaitan sama dengan orang yang akan masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah SAW mereka akan masuk surga. Dan ini merupakan sebuah rekomendasi ketika sebagian sahabat masih hidup pun mereka sudah dijamin akan masuk surga. Para ulama mengatakan tidak boleh seseorang tidak tahu bagaimana alam gaib, apakah orang ini husnul khatimah, syahid, atau dia diterima amal oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak, lalu dia tiba-tiba mengatakan ini calon penghuni surga. Tidak boleh seperti itu, karena seolah-olah dia mengaku tahu tentang ilmu gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang beberapa sahabat yang akan masuk surga karena mendapat wahyu dari Allah. Sehingga tidak boleh seorang mengecap, menstempel atau mengklaim orang ini orang baik, insya Allah akan masuk surga. Nah, atau orang ini jelek, dia akan masuk neraka. Tidak boleh klaim itu. Kalau berharap bisa, berharap bahwa orang ini kok meninggal di hari Jumat, meninggal di dalam masjid, sedang baca Al-Quran, maka kita berharap dia adalah orang yang akan masuk surga dengan mudah. Kan, tapi tidak ada kepastian yang bisa dijamin orang itu pasti masuk surga, kecuali yang memang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ini diantaranya hadis yang ke-50. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar nanti pada hari kiamat akan masuk surga. Wa Umaru fil jannah. Umar juga demikian. Wa Uthman fil jannah. Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan. Wa Aliyun fil jannah. Ya, termasuk Khalifah Ali radhiyallahu anhu akan masuk surga. Wa Talhatu fil jannah. Talha ibn Ubaidillah, ini salah seorang sahabat. Wa Zubair fil jannah. Az-Zubair ibn al-Awwam, ini juga akan masuk surga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf seorang saudagar kaya. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal doanya terkabul. Wa Sa'id bin Zaidin fil jannah. Sa'id bin Zaid adalah menantu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menikah dengan putrinya Fatimah. Menikah dengan putrinya Fatimah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ketika akhirnya masuk Islam, Umar bin Khattab sempat tahu sebelum beliau masuk Islam, akhirnya marah sehingga putrinya dan Sa'id bin Zaid ini ketakutan. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah ini seorang sahabat namanya Amir ibn Abdullah. Beliau dikenal dengan aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah, paling terpercaya untuk umat ini. Yang disebutkan bahwa 10 orang ini akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian disebutkan juga oleh Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, seperti disebutkan tak di situ, artinya At-Tirmidzi dari hadis Abdurrahman ibni Auf. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini yang dikenal dengan Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Apakah 10 saja? Tidak. Ada banyak hadis yang menunjukkan tentang para sahabat yang sudah memiliki bookingan tempat di surga, seperti Uqashah ibn Mihsan radhiyallahu an akan masuk surga. Bilal, yang Nabi SAW pernah mengatakan, Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, fama dakhaltul jannata qattu illa wa sami'tu khashkhashataka amami. Kamu punya amal apa? Setiap aku masuk surga, aku mesti mendengar derap langkahmu di dalam surga. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga juga, seperti tadi yang kita sebutkan di hadis pertama, yaitu Ammar dan keluarganya. Mereka dikatakan fa inna mau'idakumul jannah, kalian akan masuk surga.
Kemudian ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usra, kata dia. Ya, aku ini gampang diserang tidak sadar atau epilepsi, ayan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In syi'ti ad'u laki falakil jannah." Kalau kamu mau, tak doakan. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau tak doakan, nanti kamu sembuh. Atau kalau kamu mau sabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Maka sang wanita yang berkulit hitam tadi mengatakan, "Bal asbir ya Rasulullah." Kalau gitu aku lebih memilih sabar saja ya Rasulullah. Tapi sang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, inni atakasyaf fad'ullah alla atakasyaf." Ya Rasul, aku ketika sedang kumat ayanku, aku sering gerak-gerak tanpa sadar, sehingga aku khawatir auratku tersingkap. Doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Ketika akhirnya Rasulullah SAW wafat, Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Mau gak aku tunjukkan kalian seorang wanita penghuni surga yang dia sekarang berjalan-jalan di tengah-tengah kita?" Iya, mana itu? Itu dia, perempuan hitam itu. Itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan masuk surga. Termasuk Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, calon penghuni surga. Kemudian ada beberapa sahabat yang memang betul-betul dijanjikan masuk surga. Sehingga dalam hadis ini tidak menafikan ada banyak sahabat yang akan masuk surga. Akan tetapi hadis ini memang khusus ketika disebutkan dalam satu hadis 10 orang sekaligus. Dan sebenarnya orang yang mendapatkan surga, dia betul-betul sudah dipastikan menang, menjadi teladan, menjadi idola. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia yang menang. Dia orang yang betul-betul sukses. Maka pantaslah mereka menjadi teladan. Abnaul muslimin, atau anak-anak dan putra kaum muslimin, sudah sepantasnya mereka kenal orang yang pantas dijadikan idola. Minimal untuk orang tua, menambahkan anak dengan nama calon penghuni surga, bangga. Tidak hanya sekedar cari nama asal, atau mencari nama tokoh dunia, atau nama yang jarang, bukan nama pasaran kata orang. Bukan hanya sekedar begitu, akan tapi kita barangkali bisa menamakan semua anak kita dengan nama orang-orang yang sudah dijanjikan akan masuk surga. Subhanallah, rahimallahu ba'dal muhaddithin. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan rahmat kepada sebagian ulama ahli hadis ketika mereka bangga memiliki anak, kemudian anak mereka dinamakan dengan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Nah, ini merupakan sebuah keistimewaan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nabi SAW menyatakan mereka ini termasuk orang yang akan masuk surga, dan mereka merupakan khulafaul arba'ah yang dijadikan panutan dalam beramal, sebagaimana 4 orang ini merupakan orang terdekat Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar adalah mertua, Uthman dan Ali adalah menantu. Uthman radhiyallahu anhu terpaut 6 tahun dari Nabi SAW, dan beliau orang yang dikenal pemalu, khalifah yang ketiga. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka mereka juga sama, terpaut umurnya 2 tahun 4 tahun dari Nabi SAW, kendati pun keduanya adalah mertua Nabi SAW. Kemudian sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, seorang yang pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk orang yang mulia. Nah, orang yang cepat dalam berdagang, sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Beliau ini yang pernah meninggalkan harta kekayaan karena beliau seorang bisnismen yang sukses. Ketika hijrah, orang-orang menahan dia. Dia katakan, "Kalian mau hartaku? Ambil sudah semuanya. Aku tidak bawa sepeser pun." Kemudian beliau sampai di Madinah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' betul-betul memperlakukan Abdurrahman seperti saudara, bahkan lebih dekat. Sampai dia mengatakan, aku punya 2 kebun, silahkan pilih salah satunya, aku satunya saja. Aku punya 2 istri, lihat dua-duanya, kira-kira yang mana yang engkau tertarik, aku ceraikan, kemudian engkau bisa nikahi. Ini saking akrabnya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam harta dan keluargamu. Dulluni ala suq, aku cuma minta tunjukkan pasar di mana. Maka dia masuk ke pasar, tidak berapa lama dia sudah menghasilkan keuntungan, lalu menikah. Setelah menikah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pada bajunya ada kuning-kuning za'faran. Ditanya, ini ada apa? Kamu pakai za'faran? Qala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan, aku habis menikah. Qala ala madza? Qala ala wazni nawatin min dhahab. Aku baru saja kasih dia mahar dengan emas seukuran biji kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barakallahu fika au barakallahu laka aulim walau bisya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau. Dan adakan walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Dan ternyata setelah itu keberkahan betul-betul menunjukkan hasil yang luar biasa. Setiap Abdurrahman bin Auf berdagang pasti untung, sampai dikatakan kalau seandainya dia membalik batu, pasti dia akan bisa mendapatkan keuntungan di situ. Az-Zubair bin Al-Awwam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk keluarga yang banyak berimannya. Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dan beliau akhirnya memiliki seorang bayi yang termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang junior, namanya Abdullah ibnu Zubair. Kelak juga memiliki anak-anak yang banyak seperti Mus'ab ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair. Yang Urwah ibnu Zubair ini menjadi ahli hadis yang banyak meriwayatkan dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki perjuangan luar biasa. Disebutkan juga dalam biografinya, beliau adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 istrinya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9. Kemudian Talha istrinya 4. Dan di antara 4 istri ini adalah kakak adik dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kalau Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, maka Talhah menikah dengan Hamnah binti Jahash. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah, tidak salah, maka beliau ini juga memiliki anaknya Abu Sufyan yang lain. Kemudian ada beberapa istri yang lain yang memang masih hubungan kerabat dengan istri Nabi SAW. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang dikenal doanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk beliau orang pertama memberikan pesan yang ini ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan.
Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis yang terjadi. Kami akan coba kembali menghubungi beliau dan kita akan jeda sesaat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama riwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. Lembar doa secarik permohonan hamba. أستجب لكم. Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabbku, sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47. Lembar doa secarik permohonan hamba. Astajib lakum. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. .1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Mohon maaf kami terputus dan alhamdulillah telah terhubung kembali. Untuk itu kita akan simak kembali pembahasan yang akan disampaikan Ustadz, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk melanjutkan. Silakan Ustadz. Suaranya belum. Rahimakumullah. Demikian tadi yang kita bahas tentang Ashrah Mubasysyarun bil Jannah. Ashrah al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan masuk surga. Kita katakan bahwa ini tidak membatasi karena banyak sahabat lain yang juga dijamin masuk surga, dan membahas tentang biografi masing-masing dari sahabat ini merupakan sebuah keteladanan sendiri, pelajaran yang indah, dan kita bisa telusuri. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, beliau menyebutkan tentang biografi para sahabat satu persatu. Nah, termasuk di antaranya mereka orang-orang yang dijamin masuk surga ini, dan semoga kita dapat meneladani mereka, mencontoh cara ibadah mereka, dan kita mendapatkan cara beribadah yang tepat pada saat menerapkan dalil Al-Quran maupun hadis dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Ini yang merupakan ciri khas ahlus sunnah ketika mengkolaborasikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh, dan ini tidak dimiliki oleh setiap sekte di dalam Islam. Ini hanya menjadi sebuah ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Untuk itu kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya secara langsung dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya baik secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Ana dengan Yusran di Ciputat. Pak Yusran di Ciputat ya, silakan Pak. Ini pertanyaan yang Ustaz, tema yang tadi kan itu apa? Para calon penghuni surga. Ya, dari 9 sahabat Nabi itu sudah, apakah ada lagi sahabat atau dari pengikut-pengikut yang lainnya untuk jadi untuk calon penghuni surga juga dari pembahasannya tadi. Baik, apakah hanya 9 itu saja gitu Pak maksudnya, atau 10 tadi Pak yang sebutkan ya? Iya, betul. Baik. Cukup Pak? Terima kasih. Ya. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, tadi kita sudah sebutkan bahwa 10 ini tidak menjadi pembatasan ya. Masih banyak para sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya, ini disebutkan sebagai 10 orang yang dijanjikan masuk surga karena
dikumpul dalam satu hadis sampai mereka dikenal dengan 10 orang calon penghuni surga. Adapun yang disebutkan personal banyak sekali. Bahkan ada yang disebutkan secara umum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yadkhulun nara man baya'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Maksudnya syajarah bai'atur ridwan, ya. Ketika mereka melakukan ikrar, janji setia, siap untuk layal sampai titik darah penghabisan. Ketika waktu itu para sahabat akan melaksanakan umrah, kemudian mereka mengutus Utsman untuk menjadi delegasi kaum muslimin, memberitahukan kehadiran Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan umrah, tidak ada perang sama sekali. Ternyata Utsman tidak pulang-pulang sampai tersiar kabar beliau terbunuh. Maka Nabi SAW mengadakan ikrar bersama para sahabat, kalau seandainya terjadi apa-apa, maka kita siap untuk berjuang di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Maka ikrar itu dikenal dengan bai'atur ridwan. Nabi SAW menyatakan tidak ada orang yang akan masuk neraka, orang yang sudah berikrar di bawah pohon pada saat itu. Ini mereka janji masuk surga semuanya. Dan para ulama mengatakan semua sahabat yang dijanjikan masuk surga bukan berarti mereka jadi maksum. Mereka jadi orang yang tidak punya salah. Enggak, mereka juga bisa salah karena mereka manusia biasa. Akan tetapi minimalnya mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Termasuk orang-orang yang sudah hadir di perang Badar. Ketika orang-orang yang hadir di perang Badar, Nabi SAW mengkhususkan mereka. Ya, mereka memiliki keistimewaan. La'allallah an yattali'a fi qulubi ahli Badr fayaqulu lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat hati para sahabat yang hadir di perang Badar, lalu Allah menyatakan kepada mereka, kerjakan apa yang sekalian suka, aku telah ampuni kalian. Ada juga tadi kita sebutkan di pembahasan sebagian sahabat sampai ditegaskan memiliki atau sudah masuk surga. Ya, sudah masuk surga. Seperti diantaranya Bilal. Nabi SAW menyatakan, aku setiap masuk surga, maksudnya dalam mimpi-mimpi beliau dan mimpi para nabi adalah wahyu. Aku setiap masuk surga, aku mendengar delap langkah sandal Bilal. Berarti kan masuk surga itu, gitu. Kemudian ada juga ayahnya Jabir. Beliau adalah orang yang wafat di salah satu jihadnya, jihad perang Uhud. Ya. Jabir ibn Abdullah ibn Amr bin Haram, ayahnya namanya Abdullah bin Amr bin Haram, wafat di perang Uhud. Kemudian beliau termasuk orang yang diceritakan pengen balik ke dunia. Kata Allah tidak bisa, orang udah mati sudah, tidak bisa kembali ke dunia. Maka ayahnya Jabir mengatakan, saya pengen kaum muslimin tahu bahwa saya dalam keadaan nikmat. Sampai Allah Azza wa Jalla turunkan firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati biasa, tapi mereka hidup selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berbagai kenikmatan. Nah, ini kisah yang menjelaskan sang sahabat Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, yang masuk surga. Kemudian ada seorang sahabat, tidak dikenal dia, siapa dia. Ketika di medan jihad, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku maju ke sana, kemudian aku mati terbunuh, aku dapat apa? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu akan dapat surga. Langsung sahabat tadi lompat lari menuju ke tengah-tengah pasukan musuh sampai akhirnya terbunuh. Nah, ini semua sahabat-sahabat yang mendapatkan janji surga. Banyak, bukan hanya 10 orang ini saja. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Bapak yang bertanya tadi, dan kami kembali persilakan kepada Anda ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum yang bertanya, silakan di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kita tunggu berikutnya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di
dengan Pak Ali di Pasar Minggu. Pak Ali di Pasar Minggu. Baik Pak Ali, silakan Pak Ali, pertanyaannya Pak Ali. Pertanyaannya adalah, tadi kalau nggak salah disebutkan janji masuk surga itu adalah Hasan dan Husain. Apakah ini yang dimaksud adalah cucu Rasulullah? Baik. Nah, padahal pada saat itu kan beliau berdua ini kan masih kecil dan belum terlihat katakanlah jasa atau pengorbanannya terhadap Islam karena memang secara umur belum menginjak dewasa. Tapi bagaimana ini bisa sampai dijanjikan masuk surga itu aja. Baik, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah Bapak, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ali, dan kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, yang pertama, semua yang betul yang antum tanyakan, Al Hasan wal Husain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu masih kecil. Betul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang beberapa kejadian yang telah lampau dan kejadian yang akan datang, tidak mesti beralasan karena jasa, tidak mesti karena ada masuk akal atau tidak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu sehingga beliau sampaikan apa adanya yang beliau ketahui, bukan dengan hitung-hitungan manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Hasan dan Husain akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Ya, seperti itu. Dan sayyida syababi ahlil jannah, mereka berdua akan menjadi pimpinannya para pemuda yang ada di surga, karena memang beliau berdua merupakan orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bukan nepotisme juga, tetapi karena seperti kita sebutkan tadi beliau sampaikan karena ada wahyu, beliau tahu akan kondisi cucunya ini. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, anakku ini, maksudnya adalah Al Hasan, akan menjadi sebab Allah akan persatukan kaum muslimin. Dan ini beliau sampaikan pada saat Al-Hasan masih kecil. Al-Hasan dikatakan, anakku ini, maksudnya cucuku ini, akan menjadi salah satu sebab kaum muslimin akan menjadi bersatu. Para ulama mengatakan bahwa kejadian ini pada saat ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wafat. Akhirnya Al-Hasan diminta untuk menggantikan ayahnya. Beliau memimpin sekitar 6 bulan. Setelah itu, persatuan antara Ahlus Syam yang dipimpin oleh Muawiyah berlanjut dengan Ali bin Abi Thalib di Madinah atau di Irak waktu itu akhirnya. Sehingga Al-Hasan mengatakan, saya tidak ingin perpecahan di antara kaum muslimin, yang satu di bawah Khalifah Ali dan selanjutnya Al-Hasan, kemudian kubu yang lain di bawah Muawiyah. Saya mundur dan saya ingin kaum muslimin bersatu. Sehingga pada saat itu seluruh baiat kekhilafahan diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan tahun itu dikatakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Kapan terjadinya? Setelah Nabi SAW wafat lama. Tapi sebelum itu Nabi SAW pernah menyatakan demikian. Al-Husain mati terbunuh. Beliau wafat terbunuh. Al-Hasan wafat terbunuh. Dan Ali bin Abi Thalib juga wafat terbunuh. Sehingga semua yang terjadi ini Nabi SAW sampaikan standar wahyu, bukan dengan sesuatu yang karena dia berjasa. Banyak orang yang berjasa juga biasa saja, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban Pak Ali di Pasar Minggu, mudah-mudahan pada paham dan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apakah orang yang mengaku atau pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi adalah orang yang dijamin masuk surga Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, kita berbicara tentang masuk surga harus ada dalil, karena itu berkaitan dengan umurul ghaib, ya, urusan ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita akan berbicara kita harus punya dalil. Dan wallahu alam, sependek pengetahuan ana, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi adalah jaminan masuk surga. Bahkan jaminan dia baik pun belum tentu, ya. Melihat Nabi SAW secara terjaga saja tidak ada jaminan masuk surga. Tadi kita sebutkan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh banyak orang yang melihat Nabi SAW mereka masuk neraka. Orang munafikin, orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin Quraisy melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Nah, apalagi yang hanya melihat Nabi SAW dalam keadaan tidur. Maka yang akan menjamin dia masuk surga atau tidak setelah izin Allah dan taufik serta rahmatnya adalah amalnya. Seperti itu ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan kembali melalui chat WA Ustaz, mohon dijawab Ustaz dari penanya kita Ustaz. Apakah 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang telah Ustaz jelaskan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari para sahabat Nabi yang lain? Lalu bagaimana dengan Hamzah bin Abdul Muttalib Ustaz? Apakah termasuk jamin surga dan bagaimana kedudukannya dengan 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, para ulama memberikan kategori. Para ulama mengatakan bahwa para sahabat ini ditinjau dari keistimewaannya. Orang pertama yang betul-betul memiliki keistimewaan adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini sepakat semua. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin sebagai khalifah di atas mimbar Kufah mengatakan, afdalu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Beliau mengatakan demikian. Orang yang paling afdal setelah nabinya di kalangan umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan para ulama juga mengatakan bahwa setelah Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah 4 itu baru baqiyatul asyarah. Ya, sisa dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, 4 diantaranya adalah khulafa ar-rasyidun. Setelah itu baru 6 orang itu. Ada yang mengatakan bahwa setelah 4 orang, yang kelima adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi pun demikian, yang jelas para ulama mengatakan yang pertama dan paling hebat adalah Asyrah Mubasysyarun bil Jannah. Yang kedua adalah Ahlu Badr, yang hadir di perang Badar. Karena orang yang hadir di perang Badar itu betul-betul tadi kita sebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, lakukan apa yang kalian mau, aku sudah ampuni kalian. Kemudian sebagian ulama mengatakan setelah itu adalah ahlu bai'atir ridwan, orang-orang yang hadir di bai'atur ridwan. Baru setelah itu para sahabat secara umum. Tetapi memang ada beberapa sahabat secara personal ketika mereka betul-betul dijanjikan sendiri akan masuk surga. Wallahu alam. Hamzah jelas dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi wallahu alam apa yang diklasifikasikan oleh para ulama bahwa Asyrah Mubasysyarun bil Jannah afdal dari Hamzah. Wallahu alam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah antum jawab adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri malam ini yang telah kita simak bersama, faedah ilmu yang begitu banyak yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami minta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Baik. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, kana as-salafu rahimahumullah yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Imam Malik, beliau meninggal tahun 179 Hijriah.
Beliau pernah mengatakan, dulu para ulama salaf, berarti salafnya Imam Malik, orang-orang yang hidup di zaman setelah atau sebelum beliau. Beliau mengatakan dulu para ulama salaf mengajarkan anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mereka ngajarin anak-anak mereka Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan Umar, mengenal jasa maupun keistimewaan dua sahabat ini merupakan bagian dari agama. Bahkan yang lebih dari itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah ditanya, hubbu Abi Bakr wa Umar minas sunnah, apakah cinta kepada Abu Bakar dan Umar termasuk bagian dari sunnah yang dianjurkan, ditekankan? Maka beliau mengatakan, la bal faridah, bukan hanya sunnah, ini malah wajib. Artinya seorang muslim ingin belajar agama dengan tepat, ingin mengetahui Islam dengan sumber yang lurus, bagaimana dia akan mencontoh selain dari para sahabat? Maka ala kulli hal, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita ingin jalur selamat, ingin ibadah yang tepat. Tidak ada cara selain mencontoh para ulama salaful ummah, salafus salih. Semoga kita termasuk orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan malam hari ini serta jawaban-jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak atas semua itu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami semuanya yang berada di studio Roja dan juga di studio Surabaya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya, kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita semua untuk menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir dalam pembahasan berikutnya. Dan akhir kalam untuk Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengawal ilmu yang telah kita dapatkan dan Allah memberikan keberkahan untuk kita hingga menjelang esok pagi. Akhir kalam, kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال